Pemirsa Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidensial threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut tentu ada plus minusnya dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan aturan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden capres-cawapres dalam pemilihan umum pemilu. Dengan adanya putusan MK terkait hal tersebut, semua partai politik memiliki hak yang sama untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut juga memungkinkan rakyat Indonesia memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan aspirasi serta memberi ruang untuk menumbuhkan lebih banyak calon pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Praktisi hukum Anak Agung Kompiang Gede mengatakan penghapusan presidensial threshold akan memberikan masyarakat pilihan calon presiden lebih banyak. Dengan demikian, partai politik harus mampu mencalonkan figur yang memang benar-benar dapat menyerap aspirasi masyarakat. Namun dengan adanya keputusan tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada calon-calon pemimpin yang kurang kredibel dan berpengalaman. Untuk itu masyarakat harus jeli dalam memilih pemimpinnya. Kompiang Gede mengingatkan jangan sampai membeli kucing dalam karung hanya karena janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye. Kalau terkait dengan masalah dihapusnya ambang batas dalam calon presiden itu, ya saya kira sih memang semuanya pasti ada plus dan minusnya itu. Ya tentu bagi yang berkepentingan, ya dia akan mengatakan oh bagus bisa mencalonkan semua partai yang sudah lolos kan begitu. Tapi apakah itu jaminan dengan apa yang terjadi sekarang ada beberapa kandidat calon presiden lah boleh dibilang kan. Tetapi ya saya kira ini benar-benar juga kembali lagi bahwasanya dari pihak partai itu sendiri bisa mencalonkan figurnya itu dengan yang memang bagus, termasuk sekarang dari masyarakat atau rakyat itu sendiri benar-benar jeli memilihnya. Karena biar tidak istilahnya boleh kita bilang ya beli kucing dalam karung itu sendiri. Kalau memang akhirnya kita loss selama 5 tahun ya cukup betul-betul menguras semuanya. Kita tahu sendiri walaupun ada jargon A, B, C, D yaitu sebagai pemanis saja, tapi dalam realitanya tidak terjadi yang apa yang didengung-dengungkan di awal. Putusan MK tersebut baru diberlakukan 5 tahun mendatang. Untuk itu, harus ada pematangan-pematangan yang dilakukan. Jangan sampai setelah diterapkan dan merasa tidak sesuai, kebijakan kembali diubah. Hal tersebut akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kalau sekarang kalau kita terlalu dini mengatakan apa dampak negatif atau positifnya, karena memang itu akan kita lihat untuk 5 tahun ke depan, kan itu baru berlaku kan 5 tahun ke depan. Ya tentunya sekarang kita akan mempertimbangkan secara matang dan kedepannya juga. Ya karena gimana pun juga kadang-kadang ke depan setelah 5 tahun akhirnya ini tidak bagus, akhirnya lagi ada perubahan, lagi dikaji, lagi ada judicial review. Kan ini lagi yang akhirnya terus diodok. Kayaknya kita tidak bisa punya pendirian yang tetap, kiranya sistem apa yang akan mau dipakai. Sukma Bali TV.